Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Azahra, NIM 2892350 dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dari Prodi Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Kali ini saya akan membagikan video metode pembelajaran untuk UAS dalam topik hukum pajak dalam bisnis. Hukum pajak dalam bisnis. Hukum pajak adalah keseluruhan rangkaian peraturan yang mengatur wewenang pemerintah dalam mengambil kekayaan individu dan kemudian menyerahkan kembali kekayaan tersebut kepada masyarakat melalui kas negara. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk menerima kekayaan individu dalam bentuk pembayaran pajak untuk kemudian dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat. Fungsi pajak dalam bisnis. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan pencipta sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan efisiensi yang diatur jelas dalam Undang-Undang tentang Hukum Pajak. Selain itu, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang memperjelas subjek dan objek yang terlibat dalam proses pemungutan pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi pendapatan pajak secara menyeluruh. Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini dikarenakan hukum tersebut yang mengatur hubungan-hubungan antar negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak, atau kita sebut wajib pajak. Dasar peraturan pajak bisnis. Setiap bisnis yang akan Anda dirikan akan dikenakan pajak bisnis. Setiap aturan perpajakan yang dikeluarkan merupakan salah satu upaya kebijakan fiskal agar pemerintah bisa mengarahkan ekonomi yang lebih baik. Adapun dasar hukum untuk pajak bisnis untuk mendirikan usaha baru adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 46 Tahun 2013. PP tersebut mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang kita sebut WP, yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sistem pajak bisnis. Jenis-jenis sistem pajak bisnis yang mungkin berlaku misalnya pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, perbandingan sistem pajak bisnis di berbagai yurisdiksi. Aspek pajak dalam bisnis. Aspek pajak dalam bisnis yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau kita sebut NPWP sebagai suatu badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Setelah mendapatkan NPWP, maka wajib pajak pelaku bisnis wajib menyetorkan dan melaporkan SPT PPh tahunan dan SPT bulanan. Aspek pajak dalam bisnis yang kedua, menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Wajib pajak pelaku bisnis harus mengetahui kegiatan bisnis yang dilakukan. Apakah atas penghasilan yang didapatkan merupakan objek pajak yang bersifat final atau bukan. Sebagai contoh yaitu bisnis konstruksi yang pengenaan pajaknya dikenakan tarif pajak penghasilan atau kita sebut PPh, final khusus jasa konstruksi. Aspek pajak dalam bisnis yang ketiga, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan. Kewajiban pajak bulanan yang harus dilakukan oleh wajib pajak pelaku bisnis dapat berupa membayar dan melapor surat pemberitahuan SPT PPh 25 atas angsuran pajak. SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. SPT PPh 21 atas pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai. SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut PPh 22. PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa, dan jasa. Kemudian, setiap tahunnya wajib pajak harus melaporkan SPT PPh tahunan. Jika pelaku bisnis merupakan orang pribadi,
maka pelapor pajak dilakukan paling lama 3 bulan. Setelah berakhirnya tahun pajak, namun jika pelaku bisnis merupakan suatu badan, maka pelaporan pajak dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jenis-jenis pajak yang dikenakan dalam bisnis sebagai berikut. Satu, pajak penghasilan perusahaan atau dalam kurung corporate income tax. Pajak penghasilan perusahaan atau PPh badan adalah sejumlah pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah badan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, badan adalah sekelompok orang dan atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan sebuah bisnis maupun tidak melakukan bisnis sama sekali. 2. Pajak dividen. Pajak dividen adalah pemotongan atau pemungutan pajak atas laba yang diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang mendapatkan bagian hasil usaha. 3. Pajak peralatan dan properti atau property tax. Pajak properti merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua individu atau entitas yang memiliki atau memanfaatkan properti di Indonesia. Pajak ini memiliki peran vital dalam pendukung pendapatan pemerintah dan membiayai berbagai program pembangunan serta layanan publik. 4. Pajak penjualan atau VAT atau Value Added Tax. VAT atau Value Added Tax adalah pajak yang dikenakan pada nilai tambah dari sebuah produk atau jasa sepanjang tahapan produksinya. Pajak ini diberlakukan pada setiap transaksi jual beli yang terjadi, mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen akhir. 5. Pajak karyawan atau income tax withholding. Jenis-jenis pajak yang penyetorannya bisa menggunakan sistem withholding tax, diantaranya PPh pasal 21, adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau WP orang pribadi dalam negeri. 6. Pajak lingkungan. Dengan pengadaan penerapan pajak lingkungan, maka dana yang didapatkan dari hasil pemungutan pajak tersebut dapat dialokasikan dan digunakan untuk menyelamatkan lingkungan, seperti kegiatan penghijauan, dana untuk rehabilitas kawasan hutan yang telah rusak, serta untuk melakukan konservasi biota dan satwa yang sedang terancam kepunahan. 7. Pajak peralihan kekayaan atau will transfer tax. Pemajakan kekayaan berbasis pengalihan harta kekayaan ini, proses pajaknya dirumuskan berdasarkan proses perpindahan atau transfer, yaitu berdasarkan pemberi harta atau penerima harta. Pada awalnya, penerapan pajak warisan dilandaskan atas dasar filosofi sosial jika warisan kelompok masyarakat kaya menjadi salah satu penyebab ketidakadilan ekonomi. 8. Pajak jasa atau service tax. Pajak jasa adalah jenis pajak yang dikenakan pada berbagai layanan yang disediakan oleh perusahaan atau individu. Pajak ini bersifat spesifik terhadap transaksi jasa yang melibatkan penyediaan suatu kegiatan atau pelayanan tertentu. Pajak jasa ini bisa bervariasi dalam bentuk tarif dan aturan tergantung pada yurisdiksi atau negara tempat usaha tersebut beroperasi. 9. Pajak reklame atau advertising tax. Pajak reklame adalah bentuk pajak yang dikenakan pada kegiatan periklanan dan pemasaran. Pajak ini dikenakan pada biaya yang terkait dengan penempatan iklan, promosi, atau kegiatan pemasaran lainnya. Tujuan dari pajak reklame bisa bervariasi, termasuk sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah setempat atau sebagai alat pengaturan untuk mengendalikan jumlah dan jenis iklan yang ditayangkan. Yang terakhir, 10, adalah pajak pariwisata. Pajak pariwisata merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada layanan dan fasilitas yang terkait dengan industri pariwisata. Pajak ini dirancang untuk mengumpulkan pendapatan dari aktivitas pariwisata dan digunakan untuk mendukung pengembangan atau pemeliharaan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi dan proyek-proyek terkait pariwisata lainnya.
Pajak pariwisata dapat dikenakan pada berbagai jenis transaksi atau layanan yang terkait dengan kegiatan wisatawan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari topik hukum pajak dalam bisnis. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib yang namanya melakukan wajib pajak, membayar pajak pada tepat waktu, tidak hanya untuk yang mempunyai bisnis, tapi yang tidak punya bisnis sekalipun wajib membayarkan pajak tepat pada waktunya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.